Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan membaca Kitab Bulughul Maram Babul Miyah dari hadis yang pertama. Imam Ibnu Hajar dengan isnadnya meriwayatkan dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah menerangkan tentang air laut. Laut itu airnya suci dan menyucikan, bangkainya pun halal dimanfaatkan. Diriwayatkan oleh Imam 4 Ibnu Abi Syaibah, redaksi hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Hadis ini berbicara tentang air laut, tentang air. Dan pada hadis ini tentang air laut, para ulama mengatakan bahwa sababul wurud hadis ini adalah ada seorang laki-laki. Dalam syarh hadis dikatakan laki-laki ini bernama Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berlayar di laut dan kami membawa air sedikit. Jika kami minum air tersebut, jika kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Maka Rasulullah mengatakan, wat-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Dia, air laut itu adalah tahur, suci lagi menyucikan. Di dalam Al-Quran dikatakan ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Tahur di sini, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci dan menyucikan. Inilah makna dari at-tahur. Jadi laut, ya, tempat laut itu suci. Ma'uhu, airnya. Ma'uhu di sini adalah fa'il, ya, dari syibih fi'il at-tahur. Jadi ma'uhu di sini adalah fa'il. Al-hillu maitatuhu, sedangkan bangkainya itu halal dimakan, halal dimanfaatkan. Jadi hadis ini bab yang sangat penting dalam berkenaan dengan air, ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan rahmatullah alaih, bab ini untuk di bab taharah ini termasuk nisful ilmi di bab taharah. Jadi hadis ini merupakan salah satu dalil bersuci yang mencakup hukum dan kaidah-kaidah yang penting, ya. Ketika seseorang khawatir akan kehabisan air minum dan kehausan, maka seseorang tersebut boleh menggunakan air ini untuk berwudu. Begitu juga kalau kita kiaskan di tempat yang kira-kira tidak ada air di sana. Kalau memang di suatu hutan tersebut terkenal nggak ada sungai, sedangkan kita membawa air sedikit atau airnya tumpah kemudian sehingga sedikit, maka itu gunakan untuk minum dan dianjurkan untuk berwudu. Nah, jadi maslahah yang 5 itu benar-benar para ulama kita menyimpulkan khamsah daruriyah ini, masya Allah. Yang pertama, ada tergantung situasi kondisi, ada yang mengutamakan hifdzun nafas dulu atau hifdzuddin,
Ya, misalnya kalau dalam perang tentu yang lebih diutamakan adalah hifzuddin, jihad fisabilillah ya. Dan tergantung kondisi waktu, ada juga yang diutamakan adalah hifzun nafas. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya air laut hukumnya suci. Walaupun beribu-ribu bangkai, beribu-ribu najis yang ada di laut, airnya tetap suci, tetap bisa untuk digunakan berwudu, mandi junub, dan juga menyucikan najis. Kesimpulan yang ketiga adalah bangkai binatang laut halal untuk dikonsumsi. Semua jenis binatang di laut itu halal dikonsumsi. Namun di sini terdapat ikhtilaf para ulama rahmatullah alaihim. Mazhab Syafi'i, Maliki mengatakan mereka mengecualikan binatang yang berbentuk anjing laut, babi laut, dan insan al-bahar, manusia. Karena dari segi bentuk mereka dan juga menjijik, sehingga mereka menganggap bahwasanya binatang ini takhsis masuk ke dalam ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, juga tidak boleh dimakan. Begitu juga dengan mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Mereka mengatakan bahwasanya ikan yang mati atau bangkai ikan yang mati atau binatang laut yang mati di permukaan laut ini tidak boleh dimakan, diharamkan, tidak halal. Mereka berdasarkan hadis ma alaqal bahru jazarahu aw ma mata fihi wadfa fala ta'kuluh, yani ma alaqal bahru wa jazara anhu fakuluh wa ma mata fihi wadfan fala ta'kuluh. Mereka memakai hadis ini sehingga semua ikan yang halal dimakan di laut hanya ikannya saja, dan yang lain-lain itu tidak boleh, baik itu kepiting, apalagi cumi-cumi. Dan tapi apabila ikan itu terdampar ke tepi pantai, ini dibolehkan, dihalalkan berdasarkan hadis yang baca ini. Namun para ulama, terutama para muhadditsin, mengatakan hadis ini dhaif. Ada terdapat riwayat, terdapat sanad rawi yang dhaif, yang matruk. Di antaranya Ibnu Abi Za'ab dari Ibnu Zubair. Ini kata Imam Bukhari atau kata ulama jarh ta'dil tidak pernah ditemukan riwayat ini. Mereka tidak mengetahuinya, sehingga hadis ini tidak dipakai oleh tiga mazhab ini dan ulama-ulama yang menganggap bahwa hadis ini adalah dhaif. Bagaimana dengan kepiting? Kepiting juga terdapat ikhtilaf para ulama. Kalau MUI Indonesia menetapkan bahwa kepiting halal selagi dia tidak membahayakan kesehatan. Jadi pada asalnya dia halal, dia tidak termasuk ke dalam binatang yang hidup di dua alam. Apa itu namanya? Binatang dua alam. Apa istilah fikihnya itu? Ya, jadi seperti ular ya, ular apalagi seperti yang kodok, dhafda ya, dan termasuk juga di mazhab Imam Syafi'i, di Abu Hanifah, mereka tidak membolehkan memakan dhafda dan saratan, kepiting dan kodok. Jadi di samping hadis ini, mazhab Abu Hanifah juga berdalil dengan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi binatang-binatang selain ikan
tidak boleh dimakan. Jadi kita katakan rugilah, kan enak tuh kepiting, kan enak tuh cumi-cumi, kan enak tuh, apalagi binatang enak di laut. Ya mereka tidak memandang itu, yang penting berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka sahih. Mereka tidak melihat itu, mereka ya tidak boleh. Bagi kita ya, bagi mazhab Hanafi yang tepi laut ya bisa kita katakan bersabarlah. Kemudian yang keempat adalah dari segi lafaz, bagaimana cara Rasulullah menjawab pertanyaan. Ini jawaban yang lengkap walaupun menyentuh sesuatu yang tidak ditanya. Yang ditanya hanya cuma air, tapi Rasulullah menjawab dengan ditambah dengan al-hillu maitatuhu. Inilah bentuk bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya mungkin insyaallah ini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.